Oke, kita mulai melakukan proses pengerjaan soal lab activity pakai tracer di materi terkait dengan implementation of VLSM. Sesuai dengan soal, kita bisa lihat soalnya kurang lebih seperti ini, bahwa kita punya rangkaian jaringan dengan 5 subnet. Ada jaringan PS101, 10115, PD2, dan PD1 serta jaringan antar router ya, antar dari school ke polis. IP yang diberikan awalnya adalah 192.168.203.024. Secara default kalau menggunakan IP ini bisa membentuk sebanyak 24 ini akan membentuk sekitar 254 host. Sementara kebutuhan yang diinginkan adalah 32, 21, 19, dan 14. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, membangun jaringan seperti ini, maka kita menggunakan pendekatan VLSM. Oke, lanjut. Nah, jika sudah kita lakukan konfigurasi skema VLSM-nya, kita bisa memasukkan setiap IP yang sudah kita hitung gitu ya, ke dalam tabel yang sudah disediakan. Nanti di dalam paket tracernya akan kurang lebih sama seperti ini, ya, addressing table-nya, jadi kita diminta menginputkan. Lalu kemudian objektifnya apa saja? Ya, selain tadi kita mendesain VLSM-nya dari IP default tadi dengan network 192.168.203.0/24, kita diminta untuk mengkonfigurasi alamat pada setiap perangkatnya, lalu kita memverifikasi koneksinya. Kita akan mulai melakukan proses pembagian host sesuai dengan skema VLSM. Yang pertama, kita bisa lihat di network 115 LAN itu dibutuhkan sebesar 32 host. Ya, jadi hanya 32 yang digunakan. Mengingat materi sebelumnya bahwa alamat jaringan yang ada sekarang, yaitu di 192.168.203.0, ini artinya classful addressing untuk kelas C pada alamat jaringan ini, akan terbentuk sekitar 254 host yang tadi saya utarakan. Itu secara default memiliki subnet masknya di 255, 255, 2550. Artinya itu membangun sekitar 254 host. Artinya setiap kali bit yang dibentuk itu 2 pangkat 8 ya, dikurangi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formulanya adalah 2 pangkat N kurangi 2. Itu akan membentuk 256 kurangi 2, 254 host. Nah, karena kita membutuhkan hanya 32 host, artinya rumus yang kita gunakan adalah 2 pangkat N juga sama, dikurangi 2. Ini ya, 2 pangkat N dikurangi 2 sama dengan 32. Kita mulai dari kanan ke kiri berarti ya, karena host itu adalah bit 0-nya ini. Ya. Kita akan mulai sepanjang 1 masih kurang, 2, 3, 4, 5, 5, 32. 2 pangkat 5, 32 dikurangi 2, 30, tidak. Akhirnya nambah lagi 1 berarti di sini. Jadi ada berapa bit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka bit sisanya itu akan menjadi network baru untuk alamat jaringan yang baru. Sehingga diperoleh 2 pangkat 6 itu menghasilkan 64 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 62 host. Nah, network baru maka tinggal ditambahkan 24 ditambah 2 bit yang tadi. Sehingga menghasilkan /26. Subnet masknya berarti menjadi 255, 255, 255, 192. Didapat dari mana 192? Ini 128, ini 64. Hasilnya 192. Nah, dari hasil ini kita bisa menentukan alamat jaringan untuk yang pertama, yaitu adalah mulai dari 192.168.203.0 ya,
Kemudian berapa panjangnya nih rentangnya? Nah, rentangnya kita bisa lihat dari bit terakhir setelah host tadi kita ambil, yaitu adalah 64. Maka rentang ke subnet berikutnya adalah 64. Kita bisa hitung bahwa dari 203.0 rentangnya ke 64. Sehingga alamat IP yang bisa digunakan tadi dari 64, 2 akan digunakan untuk network address-nya, 1 digunakan untuk broadcast-nya. Sehingga alamat yang bisa digunakan adalah mulai dari 1 sampai dengan 62. Oke, nah jaringan yang kedua, PD2 LAN, itu membutuhkan 21 host. Sama seperti tadi perhitungannya, berapa jumlahnya 2 pangkat N kurangi 2, hasilnya mendekati 21. Maka N yang mendekati adalah 5. Diperoleh 30 host, maka tersisa hostnya adalah 9. Kalau yang tadi 64, kepake 32, sisa 30. Ya. Lalu terpakai 5, hostnya berarti ada 3 sisa 1. Jadi satunya sekarang nambah di sini. Gitu ya. Maka tinggal ditambahkan 24 tambah 3. Jadi 27. Subnet passnya jadi berapa? 192 tadi yang 1864 tambah baru lagi 32. Maka hasilnya adalah 224. Tapi karena panjangnya sekarang menjadi 32 bit, untuk ke subnet berikutnya berarti ditambahkan 32. Tadi kan di sini 64. Hasilnya adalah 96. Maka dari 32 ada 2 alamat digunakan untuk, 1 alamat digunakan untuk networknya, 1 untuk broadcast, maka 30 alamat itu yang bisa digunakan. Dari 65 sampai dengan 94. Begitupun dengan alamat yang 101 LAN, di 19 host. Kebetulan saja ini nilainya sama dengan yang sebelumnya. Artinya tetap terpakainya 5, 2 pangkat 5, dibutuhkan 30, sisanya jadi 11. Kemudian subnetnya sekarang menjadi /27, maka tinggal ditambah lagi tadi di 224, sama dengan yang sebelumnya. Maka subnet ke berikutnya tambah lagi 32, 128. Dari 32, 30 yang terpakai, 91 dan 6, 2 lagi digunakan untuk network dan broadcast. Jaringan berikutnya PD1 LAN 14. Ini kebetulan pas betul, jaringannya 4 host yang digunakan. Ya, terbentuk 16 kurangi 2, 14, sehingga tidak ada yang tersisa IP-nya. Maka slash-nya sekarang nambah lagi. Jadi 24 tambah 4, jadi 28. Subnet passnya jadi berapa? Dari 224 tadi, ditambah dengan setelah 32 itu adalah 16. Maka hasilnya adalah 240. Dari 16, 2 digunakan, salah satunya digunakan untuk network ID, 1 untuk broadcast. Sisanya 14 digunakan untuk alamat device-nya. Dan jaringan yang terakhir, ya, jaringan yang terakhir, tadi 14, 16, berarti tinggal ditambahkan di sini 16 ke subnet berikutnya, hasilnya adalah 140. Jaringan terakhir yang untuk menghubungkan antar router hanya 2 buah, ya. Artinya kita mau menggunakan host sebanyak panjangnya 2 bit, 4 dikurangi 2, jadi hanya 2, tidak tersisa. Dan subnetnya sekarang nambah, karena kan nambah berapa nih panjangnya. Jadi 1, 2. Oke. Jadi 24 tambah 6, /30. Maka subnet masknya jadi 252. Dapat dari mana? 224 tambah 16, tambah 8, tambah 4. Berarti. Ya, hasilnya adalah 252. Dari 4 subnet, 2 yang digunakan untuk host, 1 digunakan untuk network, 1 digunakan untuk broadcast. Nah, jika sudah tersusun seperti ini, tahap berikutnya kita memastikan perintahnya apa sih untuk bisa kita konfigurasi pada jaringan paket tracer kita nanti. Jadi pertama, gunakan setiap alamat pertama IP address sebagai alamat subnet pada router masing-masing. Alamat pertamanya ya. Sedangkan untuk alamat keduanya digunakan untuk switch. Nah, untuk host digunakan last usable IP, jadi alamat yang paling terakhir saja. Nah, ini kita akan coba lihat setelah kita konfigurasi.
Kalau saya biasanya membiasakan untuk menempelkan pada diagram seperti ini. Ya, jadi ini bisa saya pindahkan ke dalam ini. Nah, sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada PS 101 LAN, sorry. Oke, jadi alamat jaringannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita akan konfigurasi ya. Caranya PS101 dibuat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini dibuat, maka tinggal kita masukkan ke dalam tabel addressing tadi sebelumnya. Nah, sebagai tahap berikutnya kita akan langsung coba konfigurasi di paket tracernya. Saya gunakan gambar sebelumnya untuk memudahkan saya konfigurasi. PS187 kita berikan alamat di sini 192.168.203. Ini karena akan banyak menggunakan 203, saya copy 203, sorry, 203 titik, saya copy 94/27 itu artinya 224. Kemudian gateway-nya, nah ini untuk memudahkan saya copy paste begini 65. Oke. Yang satu, kemudian yang di bawah PD23 IP-nya saya copy yang barusan, paste di 126. Ini kebetulan juga sama 224. Ini subnet masknya di 97. Itu sudah. Jadi ini kita konfigurasi hostnya terlebih dahulu. Ya. Oke. Ini sudah. Oke. Tahap berikutnya adalah mengkonfigurasi yang host yang lain. PS11512. Konfigurasi Control-V 62. Ini kan 30252. Subnet masknya ini ke 01. Host. Kemudian berikutnya yang alamat di ujung kita lihat Ctrl V 203142, subnet masknya di 240, gateway-nya di 129. Oke, ini sudah kita konfigurasi seluruh hostnya. Kita akan lihat computation-nya sudah berapa ya. Sudah 29%. Kita cek result-nya. Ada yang tertinggal atau tidak. Ini APD 11, 23 sudah. 187 sudah. Oh, 11512 ada incorrect subnet mask. Kita akan cek. Yang 11512. 11512. Oh, yang ini ya. Oke. Ini bukan 252 ya, tapi 192. Oke, sudah itu. Nah, sekarang berikutnya adalah melakukan konfigurasi pada setiap switch. Saya akan coba konfigurasi pada setiap switch. Switch pertama VLAN 1 di PS115 yang 32 host. Kita konfigurasi N, kemudian conf T. Lalu jangan lupa ini kita beri identitas interface VLAN 1. Lalu kita tambahkan IP add. Tadi saya gunakan paste ini. VLAN satunya adalah 02. Subnet masknya 255 192. Oke, lalu saya no chart
shot untuk mengaktifkan interface-nya. Sudah. Nah, berikutnya kita lakukan pemberian IP default gateway-nya. IP dep paste ini ke 1. Bentar. Kita lihat perubahannya di sini. Maaf. Ini sudah naik di 41%. Nanti kita akan cek satu persatu. Ini saya akan copy agar nanti saya tidak mengetikkan kembali. Saya copy. Oke. Ini untuk VLAN 1 pada PS115, switch 115. PS101 kita konfigurasi. En conf3 interface VLAN 1. Nah, tadi saya tambahkan ini. Itu sekarang VLAN satunya di 66. Oke, di 66. 66 27 berarti 224. Oke, lalu no shot. Jangan lupa IP default gateway-nya 192.168.203.65. Enter. Oke, kita lihat lagi computation-nya sudah bertambah harusnya 50%. Good. PS101 saya close. Sekarang masuk ke yang PD2. Oke, PD2 ini saya geser sedikit seperti itu. Sama seperti tadi EN conf3 saya pastikan 224 juga, kemudian IP-nya 98. Oke, oops, sorry, ada salah. Statusnya 108.203. Titik 98 255 255 224. Setting salah, sebentar. Paste 24 98. Kenapa ini salah? Oh, interface VLAN-nya belum saya aktifkan. Nah, interface VLAN 1 ya belum. Lalu saya konfigurasi 98. Oke, ada kesalahan. Nah, itu ya. Lalu no shot. Oke, IP default gateway-nya 168.203.97. Oke, kita lihat completion-nya sudah berapa persen? 59% sudah bertambah. Saya close. Sekarang di yang ketiga. Oke. PD1 switch. And conf3 interface VLAN 1 tadi sempat kelupaan. Oke, kemudian di sini ada di 13240. Kemudian sini 130. Oke, enter, no shot. Oke, kemudian IP default gateway-nya 192.168.203.129. Oops, ada yang salah. Oh, bukan if ya, tapi IP. Oke, good. Sekarang kita akan cek di completion. Cek result-nya. Oke, kita cek di setiap switch. Tadi klien sudah oke semua. Switch PD2 oke. Switch 101 oke. 115 oke.
Sudah semua ya PD1. Tinggal di router schools dan router police. Oke, kita sekarang konfigurasi routernya. Terus, oke, kita akan mulai di konfigurasi router schools. Oke, ini saya close dulu aja. Nah, oke. En conf ini router school yang di sini atau yang di sini ya. Pertama kita setting interface G0-nya dulu. Jadi interface G0/0. Oke, interface G0/0. Kemudian kita pastikan sama tadi IP address-nya ini adalah 65 subnetnya ini di 224 ini 03 224. Kita nyari ke arah yang 101 terlebih dahulu G0-nya. Oke, lalu no shut. Oke, lalu berikutnya adalah interface G01. G01 itu yang ke apa nih 115 ya ke sini. G01 IP address-nya ini ke 192, gateway-nya di 1. Oke, ini backmask. Oke, mohon maaf ada kesalahan 192. Oke, baru no shut. Oke, berikutnya adalah serialnya yang antar router interface serial 0 0 0. Kemudian IP address-nya itu di 252 ini karena cuma 2 alamat host. Ini di 146. Oke, masya. Oke, yang school sudah. Kita akan cek completion-nya. School. Nah, school sudah lengkap semua. Sudah oke. Sekarang tinggal di police. Dengan cara yang sama, en conf lalu interface G0/0-nya terlebih dahulu kita konfigurasi. IP address-nya sebentar. Police yang bawah. G00 ini di 240 ke arah PD1 240. Kemudian gateway-nya ini di 129. Oke,
no shot, lalu interface G01-nya ke arah yang paling bawah ya, di PD2 G01. IP address-nya adalah ini ke 224, subnet-nya, kemudian gateway-nya di 97, dan terakhir adalah terakhir konfigurasi serial node-nya ya, antar router serial 0/0. Oke, ini 252, kemudian alamatnya adalah 145. Lalu masuk. Oke, sudah semua kita konfigurasi. Kita lihat computation-nya harusnya sudah mencapai 100, sudah. Kita cek result. Di assessment item-nya juga sudah semua terkonfigurasi dengan benar. Nah, jika dibutuhkan Anda bisa ping sebetulnya dari satu host ke host yang lain ya. Contoh, saya ambil dari sini, command ping ke alamat misalkan PD23, ke alamat 192.168.20.394. Masih RPO, nah sudah reply. Oke, ini bisa dicoba di host satu ke host yang lainnya. Oke, demikian penjelasan penyelesaian soal terkait dengan desain implement VLSN. Terima kasih.